Tahukah kamu, saat ini ada lebih dari 59.000 pelajar Indonesia yang kuliah di luar negeri, dan Korea Selatan jadi destinasi favoritnya. Namun, banyak mahasiswa Indonesia yang mengalami hambatan komunikasi, bahkan culture shock loh. Di video ini, kita akan bahas dari perspektif komunikasi antar budaya. Yuk, simak penjelasannya. Apa sih culture shock itu? Culture shock adalah perasaan bingung, canggung, bahkan stres yang dialami seseorang ketika berada di lingkungan budaya yang sangat berbeda. Bayangkan ya, tiba-tiba semua petunjuk sosial yang biasa kita pakai, seperti cara menyapa, bahasa tubuh, atau norma sopan santun, tidak lagi relevan di tempat baru. Prosesnya ada 4 tahap. Yang pertama, honeymoon atau fase antusias. Yang kedua adalah krisis atau puncak culture shock. Yang ketiga adalah recovery atau mulai beradaptasi. Yang keempat adalah acceptance atau nyaman dalam budaya baru. Nah, mahasiswa Indonesia di Korea ini tuh sering terjebak di fase krisis. Kenapa? Karena identitas budaya kita yang menekankan kesantunan dan kebersamaan bertemu dengan budaya Korea yang lebih hierarkis dan formal. Di pertemuan antar budaya inilah muncul tantangan komunikasi yang cukup serius. Nah, sebenarnya fenomena ini bisa kita kaji loh melalui teori dalam komunikasi antar budaya. Kita lihat dulu yuk dari sudut pandang NCT atau Uncertainty Management Theory. Jadi begini, ketika kita berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda, ada 2 hal yang pasti akan muncul, yaitu kecemasan dan ketidakpastian. Kecemasan itu adalah perasaan takut salah atau takut dipermalukan. Sedangkan ketidakpastian adalah ketika kita tidak tahu bagaimana memahami atau memprediksi perilaku orang lain. Teori ini menjelaskan kepada kita bahwa komunikasi akan efektif kalau tingkat kecemasan dan ketidakpastian kita seimbang, alias tidak terlalu tinggi ataupun juga tidak terlalu rendah. Nah, dalam kasus ini, hambatan bahasa jadi pemicu utama masalah loh. Penelitian menunjukkan bahwa bahasa adalah hambatan terbesar yang menyebabkan pengalaman komunikasi negatif. Contohnya, pola kalimat Indonesia itu SPOK, sedangkan Korea justru sebaliknya. Akibatnya, mahasiswa kesulitan berkomunikasi, kecemasan meningkat, dan akhirnya culture shock semakin parah. Oke nih, selanjutnya kita pakai Cultural Dimension Theory dari Hofstede. Ini tuh apa sih? Ini tuh buat ngejelasin kenapa ada perbedaan gaya komunikasi antara budaya di Indonesia maupun budaya yang ada di Korea. Nah, ada 3 dimensi nih yang paling ngena banget buat kasus ini. Yang pertama ada soal jarak kekuasaan. Nah, di Korea ini tuh sistem hierarkinya kan kuat banget ya. Nah, di kampus mahasiswa itu tuh super duper menghormati dosen. Sampai-sampai jarang banget tuh ada yang berani nanya maupun diskusi langsung di kelas. Karena apa ya? Karena takut dianggap nggak sopan. Nah, kalau mahasiswa Indonesia yang biasanya lebih santai, lebih bebas ngobrol sama dosen, pasti bakalan kerasa kaku dan canggung banget dalam situasi seperti itu pastinya, ya kan? Nah, yang kedua, di sini tuh ada penghindaran ketidakpastian. Nah, di Korea ini tuh kan suka banget tuh sama aturan yang jelas dan super detail banget. Mulai dari sistem akademiknya sampai hal-hal kecil kayak jadwal harian itu tuh diperhatikan banget tuh sama di Korea. Nah, semua ini tuh harus rapi dan juga terstruktur. Nah, berbeda nih sama budaya Indonesia yang lebih fleksibel, gak terlalu kaku. Nah, jadi wajar aja ya teman-teman kalau mahasiswa Indonesia merasa agak tertekan dengan aturan yang super ketat di Korea sana. Nah, yang ketiga ada orientasi jangka panjang. Nah, budaya Korea ini kan terkenal dengan ritme hidup yang cepat dan serba efisien, satset gitu ya. Nah, semuanya itu harus cepat waktu dan hasilnya juga harus maksimal. Nah, kalau mahasiswa Indonesia yang biasanya lebih slow dan santai, nah jelas bakalan kaget banget dan kewalahan buat ngikutin tempo yang cepet banget itu di Korea. Nah, intinya apa? Nah, intinya perbedaan budaya ini tuh jadi akar munculnya hambatan komunikasi dan culture shock yang dialamin mahasiswa Indonesia di Korea itu. Oke, sekarang kita bahas dampak dari hambatan komunikasi ini dan gimana sih solusinya. Dampak yang pertama itu ada stereotip. Kita mulai membuat generalisasi seperti orang Korea itu dingin atau orang Indonesia itu tidak disiplin. Padahal ini sebenarnya kesalahpahaman akibat perbedaan gaya komunikasi kita.
Yang kedua ada etnosentrisme, kecenderungan menilai budaya lain berdasarkan standarisasi budaya kita sendiri dan merasa budaya kita itu lebih baik daripada budaya lain. Yang ketiga ada krisis identitas budaya. Mahasiswa jadi bingung antara mempertahankan nilai-nilai asal atau menyesuaikan diri dengan budaya baru. Lalu apa sih solusinya? Yang pertama adalah kelola kecemasan dan ketidakpastian. Caranya dengan melakukan observasi dulu sebelum ikut berpartisipasi aktif, tetapkan ekspektasi yang realistis, kesalahpahaman di awal itu wajar, dan bangun kepercayaan diri melalui interaksi rutin dengan teman asli Korea. Yang kedua, ikuti cultural trading seperti workshop language exchange yang bisa mempercepat proses adaptasi. Yang ketiga, kembangkan empati budaya. Artinya, kita harus berusaha memahami bahwa gaya komunikasi langsung orang Korea itu bukan ketidaksopanan, melainkan cara mereka mengekspresikan kejelasan dan efisiensi. Dengan ketiga strategi ini, culture shock bisa diminimalisir dan proses adaptasi jadi lebih lancar. Jadi, dari penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hambatan komunikasi mahasiswa Indonesia di Korea cukup kompleks ya teman-teman, mulai dari bahasa, nilai budaya, sampai gaya komunikasi. Tapi, culture shock adalah proses belajar. Dengan pengelolaan baik dan empati budaya, kita bisa melewatinya dan jadi lebih kompeten dalam komunikasi lintas budaya. Ingat, jangan takut dengan perbedaan budaya. Jadikan itu sebagai kesempatan untuk memperluas perspektif. Karena komunikasi antar budaya yang baik itu dimulai dari keterbukaan dan kemauan untuk memahami. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya teman-teman.